Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat meskipun masih masa pandemi, yaitu pandemi corona ya, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian masih dalam kondisi sehat semua ya. Dan semoga nantinya kita bisa bertemu setelah pandemi ini selesai dalam kondisi sehat semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang akan kita bahas pada malam ini tidak hanya sekedar menjadi teori saja, tetapi juga nantinya bisa kita terapkan khususnya dalam meningkatkan karir kita ke depannya. Amin, ya rabbal alamin. Nah, baik teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini kita akan membahas tentang satu buah tema, satu buah topik yang cukup menarik. Gak cuma cukup, tapi juga bisa dibilang sangat menarik. Yaitu apa? Temanya adalah berkenaan tentang speak to get benefit. Ya kan? Berbicara untuk mendapatkan keuntungan. Nah, pertanyaannya adalah keuntungan seperti apa yang bisa kita dapatkan dengan modal berbicara? Seperti itu. Nah, nanti bisa teman-teman dapatkan seiring berjalannya acara kita pada malam ini. Namun sebelum itu, mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Nah, jadi perkenalkan dulu diri saya bernama Adila Nuriman. Ya, jadi Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan nama Mas Adil atau mungkin Pak Adil, boleh seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga kalau misal ditanya, Mas Adil ini lahirnya di mana? Saya lahir di Jakarta dan sekarang ini saya tengah berdomisili di Malang. Dan untuk keluarga asal saya berasal dari Madura. Ya, jadi kalau misalkan ditanya lahirnya, domisilinya sama keluarga asalnya nih rada heterogen ya, rada nyampur ya. Udah kayak gado-gado aja nih. Nah, jadi seperti itu untuk lahirnya saya, domisili saya. Kemudian selain itu juga untuk aktivitas saya saat ini, nah, saya aktif sebagai seorang aktivis dakwah dan juga sebagai seorang trainer karena saya juga tengah membangun karir saya, membangun bisnis trainer saya, dan juga sebagai salah satu tim staff Sekolah Tahfiz Plus Khairul Ummah Malang, STPKU Malang. Jadi seperti itu dan teman-teman bisa menemui saya di salah satu dari 3 aktivitas ini. Atau mungkin tiga-tiganya bisa ketemu, ya alhamdulillah. Seperti itu. Nah, baik, kembali lagi kepada tema kita pada malam ini yaitu terkait tentang berbicara atau public speaking. Nah, mungkin di sini ada yang namanya ada Pak Fulan, ada Bu Fulana, ada Pak Asep. Mungkin di sini pernah mengalami satu buah pengalaman ya, ketika masa sekolah dulu ya, seperti yang bisa kita lihat di salah satu meme ini. Kita lihat, head public speaking, guess, who is going first? Nah, ini kalau misalkan kita ngerasa benci ya, benci terhadap public speaking, nah, kira-kira mungkin dalam pikiran kita, guru ketika menerangkan kemudian mau nunjuk muridnya, siapa nih yang mau tak tunjuk nih untuk ngejawab pertanyaan dari gurunya. Atau mungkin disuruh ngejelasin di depan teman-teman di kelas. Mungkin akan kepikiran nih siapa nih yang bakal ditunjuk? Aku kah? Temanku kah? Si dia kah? Atau jangan-jangan setelah muter-muter ujung-ujungnya ke aku lagi? Siapa nih kira-kira? Dan pertanyaan ini pada akhirnya membuat kita keringetan buasa banget, bercucuran. Nah, pertanyaannya, apakah Anda pernah merasakannya seperti ini? Silahkan tulis di komentar ya. Nah, ya mungkin di sini Pak Fulan di sini ya. Ini Pak Fulan udah menjawab, Bu Fulanah juga ya. Wah, luar biasa sekali. Ini juga mewakili ya perasaan dari head public speaking. Oke, terima kasih. Nah, padahal terkait membenci public speaking atau mungkin takut terhadap berbicara di depan umum ini tidak hanya terjadi pada orang-orang Indonesia. Ya, atau mungkin di forum ini ngerasa kayaknya cuma gua doang deh yang takut terhadap public speaking. Enggak, Pak.
Tidak seperti itu. Tidak hanya Anda saja, bisa jadi terhadap saya juga, dan juga orang-orang yang kita anggap mereka hebat. Seperti orang-orang di Amerika. Nah, di Amerika sana, terdapat satu buah survei, atau beberapa survei gitu ya. Beberapa survei terkait ketakutan orang-orang Amerika yang paling umum. Apa sajakah itu? Salah satu survei pada tahun 2018, dari sampel 3.000 orang Amerika, terdapat 21% di antara mereka yang takut berbicara di depan umum. Perhatikannya baik-baik, 21% dari 3.000 orang. Jadi 3.000 orang sampelnya 21%. Mungkin kita mikir 21%-nya paling nyampainya 20%-an lah gitu, belum sampai separuh, belum sampai seperempatnya ya kan. Nggak begitu banyak paling mas. Mungkin masih ada yang lebih takut sama apa, hantu mungkin, genderuwo mungkin, atau mungkin kuntilanak. Oke, itu baru satu survei. Bagaimana dengan survei yang lainnya? Kita lihat di sini, ada 29,5% ya di salah satu survei dari Universitas Chapman 2016. Ingat, 29,5%. Orang Amerika ketakutan public speaking. Dan ketakutan ini ngalah-ngalahin dengan ketakutan terhadap kematian. Jadi, orang Amerika lebih memilih mati daripada disuruh ngomong di depan umum. Wah, gimana bisa ya kayak gitu? Apa jangan-jangan gara-gara ngomong di depan umum kemudian mereka koit? Who knows ya, siapa yang tahu ya. Tapi data sudah berkata demikian. 29,5% orang Amerika takut terhadap public speaking. Lantas pertanyaannya adalah terkait ngomong, terkait berbicara, ya. Kira-kira apakah kita bisa menghindari dari kebutuhan terhadap berbicara ini? Dengan gara-gara kita ketakutan berbicara, khususnya dalam public speaking. Akan muncul pertanyaan seperti itu. Siapa sih sebenarnya yang nggak butuh berbicara? Ya. Padahal jawabannya adalah semua manusia pasti butuh yang namanya berbicara. Tapi ingat, manusia yang hidup. Ingat, manusia yang hidup aja yang butuh berbicara. Bukan yang pocong atau bukan yang sudah meninggal, almarhumah. Gak mungkin mereka bisa berbicara. Seperti itu. Nah, artinya apa? Anda semua yang ada di dalam forum pada malam ini yang luar biasa, pasti butuh yang namanya bicara. Apalagi dilihat dari profesi yang Anda geluti selama ini. Sampai hari ini ya. Kita lihat di sini. Profesi-profesi yang wajib untuk menguasai public speaking, di sini saya rangkum ada 5 poin. Yang pertama ada para pelajar, ya, baik itu siswa SD, SMP, SMA, ya. Jangan salah ya, SD sekarang ini juga butuh yang namanya public speaking. SMP, SMA, mahasiswa. Mereka butuh yang namanya public speaking untuk menyampaikan tugas-tugas mereka yang butuh disampaikan ke teman-temannya. Ada juga tugas dalam bercerita, berkisah, dan segala macamnya. Kemudian selain itu juga ada para pekerja, staf, pegawai. Ya. Jadi bila Anda sekarang statusnya adalah sebagai seorang pegawai, ya seperti Pak Fulan gitu ya. Nah, tidak serta-merta kemudian bisa menghindari yang namanya kewajiban menguasai public speaking. Wajib, Pak. Ya, wajib. Sebagai seorang staf, nantinya Anda akan diminta untuk mempresentasikan hasil kerja Anda, baik itu di depan stakeholder, di depan bos, maupun di depan tim Anda. Maka dari itu, Anda termasuk wajib menguasai public speaking. Hanya ini saja? Tidak juga, Pak. Ya, kemudian juga sebagai pebisnis, seperti Pak Asep, ya. Seperti seorang pebisnis, wirausahawan, UMKM, semuanya pasti butuh yang namanya public speaking. Bagaimana mungkin seorang pebisnis bisa menjajakan produknya kepada para konsumen? Ya pasti mau nggak mau menggunakan cara berbicara. Public speaking butuh. Selain itu, para pengajar, dosen, guru, ya, atau mungkin apalagi ya istilah yang lainnya. Ya ustadz, ustazah gitu ya, mungkin ya di luar sana yang mengajar di sekolah agama, mereka juga pasti butuh yang namanya public speaking.
Bagaimana mungkin mereka bisa mentransfer ilmunya hanya dengan menggunakan chat WA centang biru 2 gitu? Ya nggak bisa. Butuh yang namanya penyampaian secara lisan. Menggunakan skill apa? Public speaking. Dan yang terakhir, para influencer, public figure, artis, atau mungkin mereka yang bisa mendorong orang-orang untuk berubah. Mereka pasti butuh yang namanya kemampuan public speaking. Lantas pertanyaannya seperti ini. Kira-kira, ya kan, kira-kira bisa nggak sih dengan kita menguasai public speaking ini kemudian kita bisa menjadi orang yang hebat? Emang ada buktinya ya? Orang bisa menguasai public speaking kemudian bisa jadi hebat. Jangan salah. Kita bisa lihat di sini, ya. Nah, ada di sini bisa teman-teman lihat di sini namanya siapa ini? Mark Zuckerberg. Betul sekali. Kemudian di sini ada presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, betul. Dan yang terakhir ada Steve Jobs, CEO Apple. Nah, ketiga orang ini bagaimana mungkin mereka bisa menjadi orang hebat? Gitu ya, terlepas dari skill-skill pendukung mereka. Mungkin kayak Mark Zuckerberg mungkin sebagai seorang programmer, Steve Jobs juga sebagai seorang programmer juga, ya kan. Nah, terlepas dari skill-skill pendukung mereka atau skill-skill utama mereka, pasti mereka butuh sebuah soft skill yang bisa menyampaikan produk mereka, bisa menyampaikan hasil ide mereka, ya, ide, gagasan, wacana, dengan menggunakan apa? Menggunakan yang namanya public speaking. Maka dari itu saya mengutip salah satu ucapan seorang trainer besar dari Pak Jamil Az-Zaini yang beliau katakan, mereka yang hebat pandai berbicara. Maka dari itu di sini saya tanyakan kepada Anda, siapa yang ingin menjadi orang hebat? Silakan angkat tangannya dan katakan saya. Oke, terima kasih, terima kasih. Oke, baik, kalau begitu kita akan masuk kepada keuntungan-keuntungan apa saja yang bisa kita dapatkan dalam hal public speaking. Bisa kita lihat di sini, ya. Keuntungannya ini kita rangkum 3 poin saja agar mempersingkat waktu. Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan atau bisa menunjukkan kualitas diri Anda kepada khalayak umum. Ya, misalkan contoh Bu Fulana, ya. Bu Fulana tampil di atas panggung sebagai seorang MC. Kemudian ketika berada di atas panggung, Anda berhasil mendevelop ya acara tersebut dengan baik sebagai seorang MC, maka orang-orang akan melihat, ini yang jadi MC ini siapa ya? Hebat banget. Ngomongnya luar biasa, menggugah buat kita para penonton. Namanya siapa ya kira-kira ya? Ih, siapa sih namanya? Kayaknya penasaran, hebat banget cara ngomongnya. Oh, namanya Bu Fulana. Tuh loh, Bu Fulana loh. Luar biasa sekali. Nah, kalau misalkan udah ketahuan nih, kualitas diri orang tersebut, maka akan muncul keuntungan yang berikutnya. Itu apa? Akan memperluas networking kita. Dari tadi yang Bu Fulana tadi, ketika sudah dikenal, ya kualitas berbicaranya, maka orang-orang akan berpikir, keren nih Bu Fulana nih, ngomongnya bisa sejago itu. Kayaknya nih bisa diajak untuk kerjasama. Mungkin di acara saya nanti kalau mau ngadain acara sunatan massal gitu ya, mungkin beliau bisa jadi MC-nya. Nah, bisa nih ya, saya bolehlah calling-callingan sama Bu Fulana ya. Sehingga akhirnya dari semakin luasnya networking ini, kemudian Anda akan mendapatkan keuntungan yang ketiga, yaitu keuntungan finansial. Atau bahasa gaulnya adalah nambahin cuan. Nah, nambahin cuan dari apa? Bu Fulanah tadi ya contohnya ya. Ya, dipanggil MC sana, MC sini, atau mungkin jadi pemateri di sana sini. Hingga akhirnya bisa jadi dari kemampuan public speaking Anda bisa jadi salah satunya akan mendatangkan keuntungan finansial. Seperti itu. Nah, jadi di sini siapa di antara Anda yang menginginkan ketiga benefit ini? Silakan raise hand. Oh, semuanya raise hand ya. Baik, terima kasih. Lantas pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya mendapatkan 3 kualitas atau 3 keuntungan ini? Ya. Apakah bisa didapatkan dengan cara yang instan? Ya, padahal mie instan aja tidak seinstan itu ya, masih harus dimasak dulu ya. Nah, maka cara yang paling ampuh yang sampai saat ini ya hanya satu-satunya, ya solusinya hanya itu aja. Bagaimana caranya?
Yang pertama pastinya dengan cara belajar, ya bisa mengikuti berbagai training ya atau mungkin pelatihan-pelatihan di luar sana, termasuk pelatihan yang kita adakan pada hari ini, bisa teman-teman ikuti sampai akhir ya. Itu bisa menambah teori ya kan atau kemudian kemampuan Anda belajar terkait public speaking. Selain itu juga jangan lupa selain yang namanya teori, Anda perlu mempraktekkannya. Nah, prakteknya tidak hanya sekedar di dalam pelatihan ini, tapi juga teman-teman praktekkan, terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam karir Anda. Insya Allah mudah-mudahan dengan gabungan dari belajar dan praktek ini, Anda bisa melejitkan kualitas karir Anda. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, seperti itu tadi ya, mudah-mudahan dari pemaparan saya hari ini kemudian bisa menambah semangat Anda untuk meningkatkan skill public speaking agar kita minimal dapat 3 keuntungan tadi. Yaitu apa? Yaitu menunjukkan kualitas diri kita, memperluas networking kita, dan kemudian mendapatkan keuntungan finansial. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di akhir saya ingin menutup acara kita pada malam ini dengan satu buah quotes yang menarik dari seorang Imam Syafi'i, Imam fikih besar. Nah, saya bacakan, beliau pernah mengatakan, bila kau tak mau merasakan lelahnya belajar, maka kau akan menanggung pahitnya kebodohan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.